Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jamtruk Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat cuca hijau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seperti yang ditanyakan oleh cuca hijau mania ya, atau Jamtruk mania, yaitu bentuk tangkringan cuca hijau yang pas, itu ya, atau ukuran tangkringan cuca hijau yang pas, gitu ya, itu teman-teman. Nah, kenapa hal ini perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian? Yang pertama yaitu supaya cuca hijau yang kita miliki itu nangkringnya itu nyaman, ya. Nangkringnya itu nyaman dan dia itu tidak gelisah loncat-loncat gitu ya. Kadang kalau dia nggak nyaman, dia akan loncat atas bawah gitu ya. Jadi misalnya kegedean gitu ya, kegedean dia juga kurang nyaman gitu ya. Jadi dia itu tidak nagen ibaratnya gitulah ya. Jadi seperti apa, sebesar apa ya bentuk tangkringan atau ukuran tangkringan untuk cuca hijau, yaitu sebesar apa namanya ya, di bawahnya kelingking ya, jari kelingking ini ya, di bawahnya lagi gitu ya. Jadi ukurannya itu di bawahnya kelingking kita gitu ya. Jadi diperhatikan juga dia itu kalau nyengkrem itu ketemu ya gini ya, antara kuku dengan kuku belakang ya, kuku depan itu ketemu begini, minimal itu jaraknya ada jarak sedikit gitu. Tapi kalau bisa ya nyengkrem gitu rapat itu ya. Itu ukurannya. Jadi ukurannya seberapa ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau untuk ukuran burung lovebird ya kegedean gitu ya. Kalau untuk ukuran burung kenari ya juga kegedean, karena burung kenari itu apa namanya, kuku-kukunya itu atau jari-jarinya itu panjang-panjang teman-teman ya. Jadi kalau dikasih ukuran untuk apa namanya cuca hijau itu tidak cocok, jadi kegedean gitu. Jadi seukuran apa? Kalau teman-teman punya burung kolibri atau burung pleci, yaitu 2 kali lipatnya. Jadi ukurannya yang biasa dipakai oleh pleci atau kolibri itu 2 kali, gedenya 2 kali itu, atau separuhnya atau lebih kecil daripada kelingking ini ya, separuhnya kelingking gitu. Jadi dia nyengkremnya itu kuat ya teman-teman. Jadi nyengkremnya itu dia bisa kuat gitu. Kalau dia kegedean, dia sudah dipastikan ya itu tidak nyaman. Nah, kalau misalnya naruhnya bagaimana? Kalau saya punyanya belum beli misalnya, tapi saya punya yang kecil gitu kan. Tapi ada yang agak gedean, bagaimana naruhnya? Nah, taruhlah yang kecil itu di atas. Nah, seperti cuca hijau saya itu yang atas itu kecil ya. Jadi dia nyengkremnya kuat, jadi biar dia itu nyaman di atas terus. Nah gitu ya teman-teman. Nah kalau yang gede agak gedean dikit nggak apa-apa, tapi jangan terlalu gede gitu ya. Intinya dia itu masih bisa untuk nyengkrem gitu ya. Intinya itu yang atas itu harus kecil. Nah kalau yang bawah punya misalnya beli nih jadi 2 ya, atas bawah kecil semua gitu ya. Itu tadi ya, itu ukurannya. Jadi ketika ukuran ini apa namanya diperhatikan ya, insya Allah cuca hijau yang kita miliki itu nanti dia akan anteng gitu. Itu dari segi tangkringan. Jadi memilih tangkringan itu harus benar-benar diperhatikan gitu ya. Terus yang baik apa yang bagaimana apakah yang ada amplasnya atau yang bagaimana? Kalau saya sendiri menggunakan kayu asam ya. Kayu asam itu dipilih jangan yang terlalu kasar. Kalau saya untuk tangkringan atas itu saya pilih kayu asam yang halus gitu ya, yang halus gitu. Kan ada yang kasar, ada yang halus, pilihlah yang halus. Nah kalau yang bawah bagaimana kalau yang bawah boleh juga dikasih yang amplas tapi ukurannya sama yang di atas gitu ya. Boleh yang misalnya kayu asam yang kasar, boleh. Jadi kenapa harus yang kasar? Karena yang kasar itu biasanya dia untuk gesek-gesekin paruhnya.
atau misalnya ada kotoran digesek-gesek dia bersih lagi. Minum, ya kan, ada kotoran bekas makan pisang atau makan apapun atau EF yang lengket, dia pasti digesek-gesekkan gitu ya ke tangkringan. Gitu ya teman-teman. Itu saya harapkan teman-teman sudah tahu ya cara memilihnya, ukurannya seberapa, ya kan. Jadi bebas mau pakai yang amplas boleh, ya, tapi kalau saya sendiri untuk yang atas itu kayu asam, gitu ya, kayu asem, gitu ya teman-teman. Terus yang bawah punya saya itu pakai apa namanya yang ada amplasnya, tapi amplasnya sudah mulai nggak ada, gitu ya. Tapi yang satu lagi itu atas bawah kayu asam ya, gitu. Jadi sama, yang kajika itu saya kasihnya atas bawah kayu asem, gitu ya. Jadi ya seperti itu biar dia itu nyaman. Dan kalau tangkringannya itu kecil pas di kakinya, dia itu akan sering nangkringnya itu di tempat yang tangkringannya itu pas tadi buat dia ya, atau saya bilang itu kecil gitu ya. Jadi pas di cengkerman dia itu pas, dia akan sering nangkring di situ gitu ya. Kalau sering nangkring di atas berarti kan bagus ya. Bagus untuk misalnya kita gantang di lapangan gitu ya untuk lomba. Dia selalu nangkring di atas. Nah, kita pun juga nggak was-was. Coba kalau nangkringnya di bawah, ya kan kita ngeri-ngeri juga ya. Ngeri-ngeri terus apa namanya? Takut nyublek gitu kan. Itu kan naik atas bawah, nah atas bawah, karena yang atas kurang nyaman dia seringnya di bawah gitu ya, di tangkringan bawah. Nah, kan jadi kita ngelihatnya serem gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi saya harapkan tangkringan ini kalau untuk pemula yang bingung itu harus seperti apa, ukurannya seberapa, ya kan. Nah itu yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan apa ya, bisa menjadikan referensi atau gambaran buat teman-teman terutama yang pemula untuk apa namanya, meletakkan tangkringannya itu di kandangnya gitu. Jadi cuaca hijaunya jadi nyaman, cuaca hijaunya jadi tambah gacor, ya kan. Kenapa kok tambah gacor? Karena dia nyaman, otomatis dia bunyinya pun juga apa namanya, rajin gitu ya. Jadi gacor gitu ya. Jadi itu teman-teman ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa apa ya, bermanfaat buat teman-teman ya. Bisa apa namanya, intinya menjadi gambaran lah gitu ya. Karena saya bukan master, bukan suhu gitu ya, hanya berbagi pengalaman aja, hanya sharing ya teman-teman. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jam Truk Mania.